Dan satu lagi, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di rumah saya bisa mendapatkan penghasilan lebih dari di tambang. Makanya saya memilih untuk pulang. Kembali lagi di podcast pinggir jalan. Kali ini udah masuk ke episode 3 ya guys, ya nggak kerasa ini bentar lagi episode 1000 padahal nggak, masih jauh. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah seorang apa dibilangnya, konten kreator, memutuskan stop dari dunia kerja di tambang di Papua yang berpenghasilan puluhan juta dan memilih untuk stop kerja di tambang dan fokus menekuni profesi sekarang, yaitu adalah konten kreator. Kita sambut ini dia, Bang siapa nih? Irwan. Oke. Bang Irwan. Ya, Ini gimana? kita ngobrol-ngobrol santai aja nih sekarang ya. Mumpung lagi menikmati sore yang adem ini. Jadi Bang, ini ada beberapa hal nih yang gue mau tanya sama lu nih, karena terus terang ini menginspirasi banget. Beberapa orang kan udah masuk kerja tambang, ya udahlah hitungannya udah zona aman. Ya, Hal apa yang lu syukuri ketika lu udah nggak berada di tambang lagi? oke. Jadi yang pertama, saya sangat bersyukur banget bisa deket sama keluarga. Itu poin nomor 1. Walaupun gaji besar, Betul. tapi saya nggak bisa mantau anak-anak saya. Tumbuh kembangnya. Jauh, itu tumbuh kembang. Jauh sama istri, jauh sama orang tua. Itu sedikit sulit ya buat saya. Uang banyak tapi isinya kerja terus. Buat apa? Betul banget. Itu sampai merinding saya ini karena itu benar banget. Hidup cuma satu kali, momen cuma berjalan satu kali. Jadi banyak uang untuk apa kalau misalkan tidak dapat momen bertumbuh Nah, kembang itu. anak. Itu dia poin yang utama. Jadi memang Dan sebentar ya. gimana tuh? Dan satu lagi, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di rumah saya bisa mendapatkan penghasilan lebih dari di tambang. Makanya saya memilih untuk pulang. Kalau Sangat enggak, rasional. mungkin saya masih di Papua sana. Keputusan yang sangat rasional. Saya pikir murni karena ingin melihat tumbuh kembang anak. Tapi ternyata uang di atas segalanya. Tapi nggak apa, itu adalah keputusan. Memang salah satunya kalau memang tidak ada uangnya pasti tidak akan diambil keputusan yang tadi itu ya. Jadi memang kita mesti rasional sih satu sisi. Jadi ibaratnya satu kail dayung, 2-3 pulau terlampaui. Betul. Karena bersyukur itu sulit. Itu Kecuali dia. banyak uang. Gak akan terasa mudah. Kalau misalkan nih, tiba-tiba nih mantan bos lu nelpon lu, bro, balik lagi dong ke tambang. Gua kasih bonus 5 kali lipat. Tapi bonusnya nih berupa emas batangan. Dengan catatan lu gali sendiri tuh emasnya. Gimana, ambil gak? Gali sendiri gimana dong? Gimana tuh? Ya? Mending saya tantang balik aja dia. Gimana kalau nggak usah tambahin gajiku lah, gaji biasa aja. Cuma kamu aja yang gali itu, mau nggak? Itu mah berarti tidak ada bonus dong kalau gitu. Iya dong. Intinya tidak mau balik lagi ke tambang karena sudah ada pendapatan yang lebih bagus dan less effort dan mendapatkan kehangatan bersama. Yang penting mah nggak gali sendiri. Kalau gali sendiri nggak ada siapa-siapa, kalau kekubur di situ gimana? Itu dia. Iya. Hidup cuma sekali, kekubur di Memang tambang. kita dapat emas batangannya, tapi kita kekubur sama emas itu, mau nggak? Tidak. Jawabannya adalah tentu tidak. Kalau saya tidak. Jadi memang nggak masuk akal juga sih ketika suruh gali sendiri. Ya gali aja lu sendiri. Lu kekubur sendiri, gua balik lagi ke kampung, fokus konten saja. Bener Bang, bener. Jadi masuk akal sekali ya, jawabannya sangat masuk akal sekali. Nih, selanjutnya ya, lebih mending mana? Dikejar deadline pas kuota sekarat, nih lu posisi mau ngonten. Kuota lu sekarat, tapi lu wajib udah waktunya upload karena itu jam emas kan. Atau lu kena teguran safety induction dari bos gara-gara lu lupa pakai rompi reflektor. Lebih pilih mana kalau posisinya kayak gitu? Lebih milih ninggalin konten dong. Dari kalau kena teguran safety itu malunya tuh bukan main ya, malunya tuh bakal lama. Karena itu kalau kita udah kena teguran safety
itu seperti kita melakukan tindakan bodoh. Padahal kan safety itu memang penting, kenapa kita langgar gitu. Dan itu membahayakan diriku sendiri kan. Betul. Kalau ngonten kelewat sehari nggak apa-apa lah, masih bisa besok. Berarti Masih algoritma banyak, masih aman algoritma. iya, masih banyak waktu ke depan itu. Oke. Berarti buat kalian yang masih bekerja di tambang, ingat, safety itu nomor wahid. Tahu nomor wahid? Nomor satu. Jadi jangan sampai kalian yang masih di tambang nih, misalkan lu masih kerja di tambang dan nonton podcast ini, ingat, abang ini bekas kerja di tambang dan memberikan petuahnya bahwasanya jangan sampai ke teledor ketika memakai safety. Safety itu nomor 1 dan jangan lakukan tindakan bodoh. Maaf bang, nomor 1 itu bukannya ketuhanan yang Maha Esa. Memang sih, memang. Nomor 1 kan sholat. Nomor 2 zakat. Oke. Udah. Jangan kebanyakan. Udah. Oke, langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih bang. Nih, selama lu di kampung, pernah nggak refleks bangun jam 4 pagi? Dikira lu ada panggilan job dadakan gitu. Mungkin pas awal-awal kali ya, pas awal-awal selesai dari tambang, pernah nggak lu tiba-tiba kebangun gitu jam 4 pagi gitu? Gak pernah sih. Paling kebangunnya jam 2. Jam 2 berarti tahajud. Karena ingat sama yang di atas. Oke, berarti selain tadi apa? Cinta keluarga, cinta rupiah, ingat sama Tuhan juga. Itu adalah poin yang utama ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kita tahu kerja di tambang itu gajinya nggak main-main. Jelas, gaji di tambang, bro. Bisa dibilang idaman banyak orang. Momen apa sih yang buat lu mikir duit segini banyak nggak ada artinya kalau harus jauh dari keluarga? Sebenarnya tadi udah dijawab di awal, tapi barangkali lu ada jawaban lain. Uang sebenarnya ada artinya sih. Cuma karena di rumah saya bisa lebih banyak dapat uang, jadi bisa menganggap yang di sana tidak ada artinya. Cuma kalau di rumah saya nggak ada uang, ya di sana berarti banget. Walaupun harus jauh dari keluarga, jauh dari anak, ya kan. Cuma di samping itu saya juga menyiapkan planning. Apa tuh planning yang udah lu siapkan tuh? Bagaimana saya bisa dekat dengan keluarga, uang ada. Nah itu yang saya selalu pikirkan. Berarti karena saya nggak mungkin kan jauh selamanya gitu di sana. Berarti emang sangat realistis sekali. Berarti bisa dibilang abang ini ya rasional. Selain mungkin karena abang ini generasi sandwich, yang mana memang harus, mungkin karena itu ya, jadi karena generasi sandwich yang harus menanggung semuanya, memikirkan semuanya, apalagi sudah berkeluarga dan realistis. Jadi memang yang nomor 1 adalah realistis. Dan poin yang kedua adalah ya udah, selain realistis, kalian juga harus punya plan-plan. Itu sebenarnya bagian dari realistis. Jadi ketika udah memutuskan selesai dari tempat A, ketika masuk ke B, ya harus ada planning yang jelas. Jangan berani melangkah tapi bodoh dalam bertindak. Intinya seperti itu. Walaupun di rumah juga kita harus tetap disiplin. Betul. Tertib itu harus. Itu bawaan dari itu tadi, didikan di tambang itu bukan? Itu sih didikan dari keluarga ya. Dari kecil memang harus disiplin. Berarti jadi ya ke bawah sampai sekarang. Memang udah ada basic dari kecil didikannya. Jadi emang dari rumah dulu, ketika udah keluar ya udah siap dengan menghadapi dunia luar ya. Itulah pentingnya kita harus dekat dengan anak-anak. Jadi kita punya anak itu bukan cuma ngasih makan, tapi kita harus kasih mindset, kasih fasilitas pendidikan, kesehatan segala macam. Jadi itulah. Berarti memang biasanya karena abang Irwan ini dari kecil didiknya bagus, maka outputnya pun akan bagus, terbukti dari mindset yang dia keluarkan tadi ketika dia udah nanti untuk mendidik anaknya adalah ya mindset dulu dari rumah. Nah bang, terakhir nih, coba lu kasih pandangan lu atau kasih support lu atau kasih apapun itu, bahwasanya kerja itu nggak mesti formal, kerja itu nggak mesti harus ditambang, kerja itu artinya dunia digital pun, apalagi sekarang udah 2026 ya, memang semua serba digital. Barangkali ada orang yang masih belum berani melangkah atau masih bimbang apapun itu, apa yang mau lu sampaikan kepada para penonton ini bang? Zaman sekarang itu cari uang di internet itu sangat mungkin sekali, karena banyak sekali platform yang memfasilitasi itu. Mulai dari
konten di konten kan ada di Facebook, TikTok, YouTube. Nah itu tiga platform itu aja udah bisa menghasilkan banyak uang. Yang penting kita mau belajar, Satu, mau belajar, mau mencoba, mau mencoba. jangan takut gagal. Tidak boleh takut gagal. Percaya diri, percaya dengan kemampuanmu, terus konsisten. Terakhir, konsisten. Jadi itu yang disampaikan beliau. Pohon diamati karena ini sudah terbukti berpenghasilan puluhan juta. Modal dari konten saja, meninggalkan tambang demi fokus ke dunia digital. Sekian, terima kasih.